Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Kali ini kita berjumpa lagi pada materi distribusi peluang variabel acak diskrit. Jangan lupa subscribe dulu ya bagi yang belum subscribe. Nah, oke. Yang pertama yang akan kita bahas, apa sebenarnya definisi dari distribusi peluang variabel acak diskrit. Jadi, peluang nilai variabel acak X dinotasikan dengan fx sama dengan P X sama huruf besar ya, X sama dengan X kecil ya, huruf kecil. Nah, itulah bentuk notasi dari peluang nilai variabel acak X. Ya, ini untuk variabel acak diskrit. Nah, bentuk penyajian peluang nilai-nilai variabel acak disebut distribusi peluang dari variabel acak diskrit, atau disebut juga distribusi probabilitas, atau disebut juga fungsi peluang. Jadi bentuk penyajiannya itulah yang disebut dengan distribusi peluang atau distribusi probabilitas atau fungsi peluang. Nah, ada tiga cara untuk menyatakan distribusi peluang. Cara yang pertama yaitu menggunakan tabel. Ya, menggunakan tabel. Kemudian cara kedua yaitu menggunakan grafik. Dan cara ketiga yaitu menggunakan fungsi ya. Oke. Itulah sekilas tentang distribusi peluang variabel acak diskrit. Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang sifat-sifat dari distribusi peluang variabel acak diskrit. Oke, selanjutnya untuk sifat-sifat distribusi peluang, misalkan X adalah variabel acak diskrit yang bernilai X1, X2 sampai Xn, dan fxi ini merupakan peluang nilai-nilai variabel acak X, di mana I-nya itu bisa 1, 2, 3 sampai N. Maka fxi ini yang menyatakan sebagai distribusi peluang, atau fx ini dinyatakan sebagai distribusi peluang atau fungsi peluang, harus memenuhi dua sifat. Yang pertama, nilai fxi itu atau nilai variabel acak itu, peluang variabel acak itu ya, hanya berkisar antara 0 sampai 1. Ini seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya yang pada pertemuan pertama ya, bahwa suatu peluang itu, kisaran nilai peluang itu hanya berkisar antara 0 sampai 1. Jadi bisa 0 ya, dan bisa juga 1, tetapi nilainya tidak bisa di bawah 0 dan tidak bisa di atas 1. Jadi fxi berada di antara 0 sampai 1 untuk I bisa 1, 2 sampai N. Sifat kedua yaitu jumlah. Sigma ini menyatakan jumlah ya. Jumlah peluang nilai-nilai variabel acak itu kalau dijumlah harus sama dengan 1. Maksudnya apa? Jadi maksudnya F1, Fx-nya 1, F2 tambah F3 dan seterusnya sampai Fn harus sama dengan 1. Nah, sifat-sifat ini akan digunakan sebentar dan sebenarnya akan lebih kalian pahami kalau kita masuk pada contoh soal berikut ya. Nah, kita akan bahas tentang distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Apa itu peluang kumulatif? Simak pemaparan berikut. Jadi, peluang kumulatif itu sering disimbolkan dengan fx ya. Fx, F huruf kapital ya. Kalau huruf kecil itu simbol dari fungsi peluang atau distribusi peluang. Kalau huruf besar, F besar berarti fungsi kumulatif. Ya, bukan fungsi kumulatif, peluang kumulatif. Ya. Nah,
peluang kumulatif ini yang disimbolkan dengan fx ini adalah peluang variabel acak x yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai x. Nah, itulah pengertian dari peluang kumulatif. Jadi peluang kumulatif yang disimbolkan dengan fx ini itu adalah peluang variabel acak x yang nilainya lebih kecil atau sama dengan suatu nilai x. Ya, jadi kalau dia dinyatakan dengan satu persamaan atau bentuk matematika ya. Nah, tulis seperti ini. Misalkan yang mau ditanya adalah x sama dengan c, gitu ya. Peluang kumulatif untuk x sama dengan c. Nah, berarti ditulis fc sama dengan p x lebih kecil sama dengan c. Jadi fc ini bermakna peluang variabel x yang lebih kecil atau sama dengan c. Jadi itu maksud dari fc. Maksudnya ada lebih kecil atau sama dengan c berarti bisa kurang dari c atau bisa sama dengan c. Berarti dari 0 sampai ke c. Jadi kalau tertulis fc atau px lebih kecil sama dengan c, itu maknanya f0 tambah f1 tambah f2 sampai ke fc. Nah, contoh f3 ya, berarti bisa kita tulis x lebih kecil atau peluang x lebih kecil atau sama dengan 3. Nah, maksud dari px lebih kecil sama dengan 3 berarti bisa peluang x sama dengan 0, peluang x sama dengan 1, peluang x sama dengan 2 ditambah peluang x sama dengan 3. Atau f0 ditambah f1 tambah f2 tambah f3. Kalau f2 berarti x lebih kecil sama dengan 2. Itu berarti F0 ditambah F1 ditambah F2. Ini maaf ada tipe sedikit, harusnya balas kurung di sini ya. Jadi itu maksud dari peluang kumulatif, yaitu peluang variabel acak X yang lebih kecil atau sama dengan nilai X. Nah, itulah yang dimaksud dengan peluang kumulatif. Jadi kalau peluang kumulatif dari x sama dengan 2 atau f2, peluang x lebih kecil sama dengan 2 berarti f2 yang dimaksud, atau peluang kumulatif untuk x sama dengan 2 yang dimaksud. Berarti kita menjumlah dari 0 sampai 2. Nah, mudah-mudahan lebih paham dan akan kalian pahami ketika kita masuk atau sebentar dibahas dalam contoh. Oke. Untuk contoh pertama, sebuah uang koin dilemparkan sebanyak 2 kali. Jika variabel X menyatakan banyak sisi gambar yang muncul, tentukan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi. Oke, untuk contoh pertama ini yang diminta adalah distribusi peluang di mana X ini menyatakan banyak sisi gambar pada pelemparan uang koin sebanyak 2 kali. Nah, adik-adik atau anak-anakku semua, yang pertama kalian harus ketahui atau kalian harus tentukan adalah ruang sampel untuk uang koin sebanyak 2 kali. Dan di sini saya bisa garis bawahi bahwa yang menjadi variabel X ini ya, variabel acaknya adalah menyatakan banyak sisi gambar yang muncul. Ya, berarti X-nya bisa berapa? Bisa 0, bisa 1, bisa 2 kan? Ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Nah, oke. Selanjutnya akan kita bahas. Yang pertama yang akan kita tentukan adalah
ruang sampel untuk sebuah uang koin dilempar sebanyak 2 kali. Oke, untuk contoh pertama, karena yang di sini soalnya tentang pelemparan uang koin sebanyak 2 kali, maka kita bisa menentukan dulu ruang sampelnya seperti ini. Kali ini kita menggunakan diagram pohon untuk menentukan ruang sampelnya ya. Nah, diperoleh ada 4 titik sampel, berarti banyaknya anggota titik sampel dalam ruang sampel ada 4, yaitu AA, AG, GA, dan GG. Nah, perhatikan ya, di soal variabel acak X itu menyatakan banyak sisi gambar yang muncul. Jadi itu patokan kita, X adalah sisi gambar yang muncul. Berarti kalau AA berarti tidak ada gambar yang muncul, berarti itu nilainya 0 ya. Kalau AG ada 1 muncul, G ini juga 1, GG juga kalau GG ada 2. Ya, begitu ya. Karena X di sini menyatakan banyak sisi gambar yang muncul. Nah, kita bisa buat tabel bantunya seperti berikut. Ya, seperti ini. Iya. Nilai X tadi itu kan bisa saja tidak ada gambar, bisa 1 gambar, bisa 2 gambar. Kalau tidak ada gambar, titik sampelnya yang ada di sini adalah AA. Banyak anggotanya itu yang seperti itu hanya 1. Kalau yang 1 gambar AG, GA berarti ada 2 ya. Yang 2 gambar G hanya GG berarti cuma 1. Nah, kita kan sudah belajar rumus peluang. Rumus peluang itu banyak kejadian per banyak anggota ruang sampel. Berarti kita bisa tulis PX sama dengan 0 sama dengan N1 per NS ya. Di sini banyak anggota kejadiannya disimbolkan N1. Nah, N1 per NS. NS-nya tadi kan 4, berarti 1/4. Kalau PX sama dengan 1, itu berarti N2 per NS itu sama dengan 2/4 atau 1/2. Ini dikecilkan. Dan PX sama dengan 2 itu cuma 1 ya. Berarti N3 per NS itu sama dengan 1/4. Ini sebenarnya bisa disimbolkan juga dengan F0 ya. Ini juga bisa disimbolkan dengan F1 ya. Ingat rumus dari yang saya jelaskan di awal tentang notasi atau cara menyatakan distribusi peluang atau fungsi peluang. Seperti ini kan Fx sama dengan Pxx kan. Jadi berarti bisa digunakan F0 atau Px sama dengan 0, bisa juga digunakan F1 sama dengan Px sama dengan 1. Ini salah satunya bisa digunakan ya. Ini berarti ini juga bisa diganti sebenarnya dengan F2. Ya, bisa digunakan salah satunya saja. Nah, kalau ini kita buat dalam tabel distribusi peluang, maka hasilnya seperti berikut. Nah, nih, sini X nilainya 0, 1, 2. Dari mana? Dari sini. 0, 1, 2. Fx, ini kan Fx, F0, F1, F2 ya. Fx pada saat 0 itu sama dengan 1/4. Kita pindahkan ke sini. F1 sama dengan 1/2. Kita pindahkan lagi ke sini. F2 sama dengan 1/4. Kita masukkan lagi ke sini. Itulah yang dimaksud tabel distribusi peluang. Nah, kalau ini dibuat dalam bentuk grafik, maka hasilnya seperti berikut. Iya, inilah bentuk grafik distribusi peluang variabel acak X. Ya, seperti ini. Pada tadi kalau X-nya 0 itu hasilnya 1/4.
Hasil kalau X-nya sama dengan 1 itu hasilnya 1/2, dan kalau X-nya sama dengan 2 itu hasilnya 1/4. Jadi kita bisa buat grafik seperti ini. Oke. Nah, bagaimana kalau dia di dalam bentuk fungsi? Distribusi peluang yang dinyatakan dalam bentuk fungsi. Ya. Kalau dia dinyatakan dalam bentuk fungsi, maka hasilnya seperti ini, ya. Fx kita bentuk seperti ini. Fx sama dengan 1/4 untuk X sama dengan 0, 1/2 untuk X sama dengan 1, 1/4 untuk X sama dengan 2. Nah, kita masuk di contoh kedua, ya. Nih, dua buah dadu dilambungkan bersama-sama 1 kali. Tentukan tabel distribusi peluang jumlah kedua mata dadu yang muncul. Tentukan tabel distribusi peluang kumulatif. Nah, berbicara kumulatif sudah dijelaskan di awal tadi, ya. Ya, tentukan tabel distribusi peluang kumulatif jumlah kedua mata dadu yang muncul. Bagian C, tentukan peluang jumlah kedua mata dadu yang muncul sama dengan 5. Bagian D, tentukan peluang jumlah mata dadu yang kurang dari 4. Nah, perhatikan ini tentang pelambungan atau pelemparan dua buah dadu. Berarti kita buat dulu atau cari dulu titik-titik sampelnya. Oke, kita misalkan dulu, ya. Ya, karena di sini belum ada belum ada dimisalkan apakah X atau Y. Kita misalkan saja X itu adalah jumlah kedua mata dadu yang muncul, karena di sini yang ditanyakan adalah jumlah kedua mata dadu yang muncul. Berarti inilah variabel acaknya. Jadi kita misalkan X sama dengan jumlah kedua mata dadu yang muncul. Nah, kita cari dulu titik sampel untuk dua dadu. Nah, seperti ini kan? Sudah dijelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu atau di video-video sebelumnya. Nah, ini ruang sampelnya ada 36. Nah, perhatikan, karena variabel acak X ini menyatakan jumlah kedua mata dadu yang muncul, berarti dari tabel ini kita cari jumlah masing-masing kalau dijumlahkan, ya. Misalnya ini 1 tambah 1 hasilnya berapa? 2. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau disajikan dalam tabel, kita seranakan yang diambil adalah jumlahnya, berarti kita jumlah ini. 1 tambah 1 2. 2 tambah 1 3. Yang di dalam ini, ya, tabel 1 tambah 2 hasilnya 3. 1 tambah 3 hasilnya 4. Nah, sampai seterusnya 6 tambah 6 sama dengan 12. Inilah tabel pasangan jumlah kedua mata dadu yang muncul. Nah, kenapa harus dibuat seperti ini? Karena tadi variabel acak X-nya menyatakan jumlah kedua mata dadu yang muncul. Nah, soal pertama menyatakan tentukan tabel distribusi peluang jumlah kedua mata dadu yang muncul. Nah, untuk lebih efektifnya kita menentukan sebentar tabel distribusi peluangnya, maka kita buat dulu tabel bantu seperti ini. Ya. Tadi itu nilai-nilai X yang mungkin adalah, perhatikan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu adalah nilai-nilai X yang mungkin muncul, ya. Berarti itu adalah nilai variabel acak yang mungkin. Berarti kita tulis nilai X-nya 2, 3 sampai 12. Nah, tadi nilai 2, ya, saya tulis saja di sampingnya, ya. Di sini 2 itu muncul 1 kali. Ya, hanya ini, ya. 3 muncul 2 kali, 1, 2. 4 muncul 3 kali dari 1, 2, 3. 5 muncul dari 1, 2, 3, 4. Jadi makanya N4 sama dengan 4. Ya. Nilai X 5 atau nilai X sama dengan 5 itu muncul 4 kali. Nilai X sama dengan 6 muncul 5 kali. Nah, dari mana? Dari 1, 2, 3, 4, 5. Nilai 7 muncul 6 kali, dari mana?
Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi nilai 7-nya itu ada 6 kali dari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan seterusnya sampai ke bawah. Nilai X sama dengan 12 itu hanya muncul 1 kali, hanya di sini. Ya, gitu ya. Jangan terpengaruh ini, karena ini saya urutkan saja mulai dari 1 ya. N1, N2, N ya. Ini hanya saya urutkan berdasarkan urutan angka saja 1 sampai 11. Bukan dari sini ya, tidak ada hubungannya ini dengan indeks yang ada di sini ya, gitu ya. Ya, ini nilai X-nya, ini banyak anggotanya. Nah, nilai X yang pertama adalah 2, berarti N1 yang pertama adalah 1. Kenapa? Karena 2 muncul 1 kali. Itu dan seterusnya. N3 sama dengan 2. Ya, N3 sama dengan 2, X sama dengan 3 itu ada 2. Ya, itu hanya 3. Itu dan seterusnya ya. Nah, dari situ kita bisa cari peluangnya masing-masing seperti tadi. Ya. Jadi dari tabel ini kita peroleh PX sama dengan 2, berarti N1 per NS, rumus peluangnya sama dengan 1 per 36, ruang sampelnya 36. Begitu juga kalau PX sama dengan 3, berarti kita pakai N2 per NS, N2 hanya sama dengan 2 per 36. PX sama dengan 4, ya, ternyata itu banyak anggotanya, sama dengan N3 sama dengan 3, berarti kita ganti 3 per 36 peluangnya. Kemudian peluang X sama dengan 5, itu sama dengan N4 per NS, berarti 4 per 36. Peluang X sama dengan 6, itu berarti N5 per NS, berarti 5 per 36. PX sama dengan 7, berarti N6 per NS, itu sama dengan 6 per 36. Ini silahkan dikecilkan kalau mau dikecilkan. PX sama dengan 8, itu berarti kita pakai N7. N7 per NS sama dengan 5 per 36. Sampai ke 12 sebentar. Ini kita lanjut saja. N9 itu sama, sorry, saya ada langkah. 9 itu sama dengan N8 per NS, ini 4 per 36. PX sama dengan 10, itu N9 per NS, itu sama dengan 3 per 36. Ya, kita lanjut di sini. Langsung saja ya. PX sama dengan 11, itu N10 per NS. N10 nya itu 2 per S nya 36. PX sama dengan 12, N sama dengan N11, N11 per NS, itu hasilnya 1/36. Dari sini ya kita ambil. Oke, nah dari nilai-nilai peluang di atas kita bentuk dalam tabel distribusi peluang variabel acak X. Kita pindahkan. Jadi PX sama dengan 2 tadi 1/36, ini 2/36. Ya, kita pindahkan saja ya. PX sama dengan 5, itu hasilnya 4/36. Ya, ini 6/36, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, dan 1/36. Ya. Baik.
Nah, di sini setelah terbentuk tabel distribusi peluang variabel acaknya, nah yang ditanyakan lagi bagian B. Oke, ada yang lupa saya sampaikan juga. Tadi di sini PX sama dengan 2 itu bisa dibentuk, sebenarnya ini sama dengan F2 ya. Ini juga sama dengan F3 dan seterusnya ke bawah ya. Bisa F4, F5, F6, F7 sama. Untuk bagian B, tabel distribusi peluang kumulatif variabel acak X. Kita cari peluang kumulatifnya dulu. Nah, peluang kumulatif ya sudah dijelaskan sebelumnya. Peluang yang nilainya kurang dari atau sama dengan X itu ya, sama dengan nilai itu. Berarti kita cari dulu, karena ini X nya mulai dari 2, berarti kita cari dulu F, kita simbol kumulatif huruf F besar ya, F2. Nah, itu berarti F2 itu berarti X kecil sama dengan 2. Ya, nilai yang kurang dari 2 atau sama dengan 2. Kebetulan di sini PX kecil sama dengan 2 itu ya hanya ini ya, hanya satu. Hanya yang kecil atau sama dengan 2. Yang kecil kan tidak ada. Yang ada hanya F2 saja. Nah, berarti F2 itu sama dengan 1/36. Nah, sekarang F3 itu sama dengan PX kecil sama dengan 3. Nah, PX kecil sama dengan 3 kurang dari 3 atau sama dengan 3. Kurang dari 3 atau sama dengan 3, berarti 3 masuk dengan nilai yang kurang dari 3. Berarti kalau di tabel yang kurang dari 3 2 masuk atau sama dengan 3, berarti 2 dan 3 diambil. Berarti di sini kita tulis F2 ditambah F3. F2 nilainya 1/36, F3 nilainya 2/36. Hasilnya itu adalah 3/36. Nah, selanjutnya lagi F4. F4 itu PX kecil sama dengan 4. Ya, ini hasilnya berarti kurang dari kurang dari 4 atau sama dengan 4, berarti 4 masuk. Karena ada sama ya, sama dengan 4, berarti 4 dan nilai yang sebelumnya 4, 3, 2. Berarti kita masukkan F2 ditambah F3 ditambah F4. Nah, berarti hasilnya tuh 1/36, bawah saja, 1/36 ditambah 2/36 ditambah 3/36, itu hasilnya adalah 6/36. Ya, jika diteruskan seperti ini, F5 kita peroleh F2, F3 sampai dijumlah sampai F5 sama dengan 10/36. Karena F5 berarti nilai yang kurang atau sama dengan 5, berarti 5 masuk dan sebelumnya gitu ya. F6 juga seperti itu, F2, F6 dan nilai sebelumnya dijumlah. Nah, F2 sampai F6 dijumlah sama dengan 15/36. Silakan kalian bisa cocokkan dengan tabel yang ada di tabel distribusi yang sebelumnya di atas ini ya.
Oke, silahkan dicocokkan. Kemudian dan seterusnya F7 kita peroleh 21/36, dan seterusnya kalian bisa cari sendiri ini F8, F9, F10, F11. Silahkan kalian cari sendiri ya. Nah, sampai ke F12. Berarti kurang dari atau sama dengan 12. Berarti F2 sampai F12 dijumlah. Ya, itu sama dengan atau F2 kurang dari atau sama dengan 12, berarti F12 masuk dan dijumlah dengan sebelum-sebelumnya. Berarti kalau dijumlah kita jumlah mulai dari F2 sampai F12. Hasilnya itu bisa dicocokkan, hitung sendiri ya. Hasilnya itu kalau kita jumlah yang ada di tabel distribusi peluang yang di atas ini, karena ini kan distribusi peluang kumulatif sebenarnya berasal dari penjumlahan yang ada di sini ya. Nah, kalau kita jumlah ini semua sampai 12 itu hasilnya sama dengan 1. Nah, nilai-nilai kumulatif yang peluang kumulatif ini jika kita sajikan dalam tabel namanya tabel distribusi peluang kumulatif atau distribusi peluang kumulatif. Nah, ya, itulah yang dimaksud dengan distribusi peluang kumulatif. Jadi nilai-nilai peluang kumulatif ini disajikan dalam tabel. Sebenarnya bisa grafik atau fungsi juga, tapi di sini saya hanya mencontohkan dengan menggunakan tabel saja untuk menyajikan distribusi peluang kumulatif. Jadi sedikit lagi saya mau sampaikan kalau peluang distribusi peluang saja, peluang variabel acak saja itu F-nya huruf kecil ya. Kalau distribusi peluang kumulatif F-nya huruf besar ya. Itu menandakan dia peluang kumulatif. Oke, kita pindahkan nilai-nilai peluang kumulatif di atas ini dan masuk di tabel ini. Itu sama dengan kita pindahkan saja. Ini sama dengan ya, hasilnya terakhir adalah 1. Oke. Nah, itulah tabel distribusi peluang kumulatif variabel acak X ya. Jadi inilah tabel distribusi peluang kumulatif variabel acak X. Oke. Ya, bagian C pertanyaannya, tentukan peluang jumlah kedua mata dadu yang muncul sama dengan 5. Ya, peluang muncul kedua mata dadu sama dengan 5. Berarti yang dimaksud itu adalah PX sama dengan 5. Kita lihat saja berapa nilai tadi pada saat PX sama dengan 5. PX sama dengan 5 tadi diperoleh 4/36. Berarti kita jawab di sini sama dengan 4/36. Oke, untuk bagian D, pertanyaannya adalah peluang jumlah mata dadu yang kurang dari 4. Berarti yang ditanyakan adalah PX kecil 4. Kurang dari 4. 4 tidak masuk, berarti hanya sampai 3. Ini berarti hanya PX atau sama dengan PX kecil sama dengan 3. Nah, berarti F2 ditambah F3. Tadi sudah diperoleh sebelumnya. PX kecil sama dengan 3 tadi itu mana-mana ya, kita cari. Nah, itu sama dengan F2 tambah F3 sama dengan 1/36 tambah 2/36. Yang hasilnya 1/36 ditambah 2/36. Hasilnya adalah 3/36. Jadi harus kita pahami baik-baik apa maksud dari pertanyaan ya.
Baik, untuk soal berikutnya, ya, Pak Budi dan istrinya berencana memiliki 3 orang anak. Ya, di sini jika variabel acak Y menyatakan banyak anak perempuan yang akan lahir, tentukan A. Tabel distribusi peluang variabel acak Y. Bagian B. Tabel distribusi peluang kumulatif variabel acak Y. Bagian C. Peluang istri Pak Budi melahirkan anak perempuan lebih dari 2. Nah, kita cari dulu. Jadi dari sini ya, karena hanya ada 2 kemungkinan ya, laki-laki perempuan, ya kita bisa buat diagram pohon seperti ini. Sama halnya kalau 3 melempar 3 mata uang koin atau 3 uang logam atau koin. Nah, sama saja mencari titik sampelnya. Bisa juga menggunakan diagram pohon seperti ini ya, untuk persoalan penentuan jenis kelamin ya. Karena ada 3 yang direncanakan, berarti hanya 3 cabang saja, 1, 2, 3 ya. Di kemungkinan yang pertama ada laki-laki, laki-laki perempuan, dan seterusnya sampai ke 3-tiganya perempuan. Nah, jumlahnya ini ada 8 ya. Jumlahnya ada 8. Nah, karena di soal diketahui Y adalah banyak anak perempuan yang lahir, jadi di sini variabel acaknya adalah Y ya, banyak anak perempuan yang lahir. Nah, nilai Y itu bisa saja 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Saya kira ini sudah pernah saya jelaskan maksudnya ya. Kalau 0, 1 berarti tidak ada perempuan. Kalau 0 berarti tidak ada anak perempuan yang lahir. Kalau 1 hanya 1 perempuan yang lahir. Kalau 2, 2 anak perempuan yang lahir. 3, kalau 3 berarti ketiga-tiganya adalah perempuan. Nah, pertama, kalau nilai Y-nya 0 berarti tidak ada perempuan yang lahir. Berarti yang dimaksud adalah yang ini kan laki-laki semua, berarti L, L, L. Nah, ini banyak anggotanya, hanya 1 yang seperti itu. Kalau yang 1 perempuan, nah kita bisa cari yang 1 perempuannya. 1, 2, 3, ya hanya 3. Berarti di sini kita bisa tulis N2 sama dengan 3. Yang mana-mana itu tadi? LLP, kita tulis LLP, LPL, dan PLL. Nah, berarti 3 ya. Sekarang kalau 2 anak perempuannya 2, berarti yang 2 perempuan. Oke, 1, 2, 3. Nah, 3 juga berarti kita bisa tulis di sini LPP, PLP, PPL, gitu ya. Ini jumlahnya juga anggotanya ada 3. Sekarang ketiga-tiganya perempuan, hanya ini. Berarti PPP hanya 1. Nah, 1. Nah, dari sini kita bisa tulis F0 atau PY sama dengan 0. Itu sama dengan N1 per NS itu sama dengan 1/4. 1/8. NS-nya tadi 8 ya. NS-nya semua 8 ini berarti 1/8. Karena N1-nya 1. Nah, kita bisa cari lagi. F1 PY sama dengan 1. N2 per NS sama dengan 3/8. F2 nya berarti PY sama dengan 2. N3 per NS itu sama dengan 3/8. Kemudian F3 atau Y nya sama dengan 3, itu sama dengan N4 per NS, itu berarti 1/8. Nah, kalau nilai-nilai peluang ini kita masukkan di tabel, menjadilah tabel distribusi peluang.
kita pindahkan, inilah tabel distribusi peluangnya. Peluang variabel acak Y. Iya, begitu. Seperti itu ya. Nah, sekarang tentukan tabel distribusi peluang kumulatif variabel acak Y. Yang ditanyakan di bagian B adalah tabel distribusi peluang variabel acak Y. Oke. Nah, sebelum kita masuk di menentukan tabel distribusi peluang kumulatif variabel acak Y, kita tentukan dulu F 0 atau PY lebih kecil sama dengan 0 itu hanya satu ya, hanya F0 saja. Karena 0 dengan sebelumnya kan tidak ada, hanya F0 saja. Itu hasilnya tadi 1/8. Kalau F1 berarti Y kurang atau sama dengan 1. Berarti kalau begitu di sini 1 masuk, 1 dan 0. Ya, kurang atau sama dengan 1 berarti 1 dan 0. Berarti sama dengan F0 ditambah F1 sama dengan 1/8 ditambah 3/8. Hasilnya itu 4/8. Bisa dikecilkan 1/2 ya. Kemudian dari F2 berarti PY kecil sama dengan 2, berarti dari F1 2 masuk. Nah, sampai F2 dijumlah. Hasilnya F0 itu 1/8, F1 tadi 3/8, F2 juga 3/8. Hasilnya adalah 7/8. Dan F3 atau PY kecil sama dengan 3 sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3 ya. 1/8 ditambah 3/8 ditambah 3/8 ditambah 1/8, hasilnya itu 8/8 atau 1. Nah, kita bisa buat tabel distribusinya. Oke. Ya. Ini X, di sini Fx. Ya, di sini Fx huruf besar ya ini ya. Ini lebih ya. Nggak usah. Hanya sampai di sini. Ini X-nya 0, 1, 2, 3. Kita bisa masukkan 0 kumulatifnya. Y lebih kecil 1, 1/2. Y lebih kecil sama dengan 2, 7/8. Ini 1/2 bisa kita tulis juga saja 4/8 ya. Ini hasilnya sama dengan 1. Oke. Sekarang bagian C. Pertanyaan bagian C. Sebelumnya ini maaf, ini huruf harusnya Y ya, huruf Y kecil ya. Oke, kita lanjut bagian C. Peluang istri Pak Budi melahirkan anak perempuan lebih dari 2. Berarti yang dimaksud adalah PY lebih dari 2. Nah, PY lebih dari 2, kita kembali ke nilai distribusi peluangnya. Lebih dari 2 berarti hanya ini kemungkinannya kan? Nah, berarti itu sama dengan PX sama dengan 3. Kalau lebih dari 2 ya satu-satunya kemungkinan berarti 3 anak perempuannya, yaitu sama Y ya. Itu sama dengan 1/8. Cara lain adalah kita menggunakan rumus peluang komplement, ya kan? Kan yang ditanyakan lebih dari 2, ya. Berarti sama dengan 1 dikurang peluang Y kurang atau sama dengan 2. Ya kan? Nah, kan ini ya, yang diinginkan kan yang lebih dari 2, berarti sama saja kan jumlahnya ini 1, berarti 1 dikurang yang kurang dari 2 ya, dapatlah ini. Nah, itu cara kedua.
sama dengan 1 dikurang 7/8 ya. Jadi kalau P lebih dari 2 kita bisa gunakan komplement 1 dikurang PY kurang, nah komplementnya lebih ya kurang toh. PY lebih kecil atau sama dengan 2 itu 7/8, berarti ini hasilnya juga 1/8 sama dengan cara yang di atas. Oke, untuk contoh nomor 4, sebuah keranjang berisi 10 telur, 4 diantaranya busuk. Ibu mengambil 3 telur sekaligus. Ditanyakan, tentukanlah distribusi peluang variabel acak X jika X menyatakan telur busuk yang diambil. Bagian B, tentukanlah peluang terambilnya paling banyak 2 telur busuk. Nah, perhatikan di sini ada 10 telur ya. Berarti dari 10 telur ini karena 4 diantaranya busuk berarti ada 6 yang baik. Nah, karena diketahui X itu adalah banyak telur busuk ya, banyak telur busuk yang diambil. Jadi variabel acak X ini menyatakan banyak telur busuk yang diambil. Nah, maka kita cari dulu kemungkinan pengambilannya. Kemungkinan pengambilannya 1. Kan yang diambil ada 3 ya. 3. Ada 3 diambil. Ada 3 telur yang diambil. Berarti bisa saja 0 busuk ya, bisa saja 3 baik. Ingat ada 3 yang diambil, 3 telur diambil ya, berarti dari 3 ini bisa 0 busuk 3 baik, bisa juga 1 busuk 2 baik, bisa juga 2 busuk 3 baik, bisa juga 3 busuk tidak ada yang baik ya kan. Nah, itulah kemungkinan pengambilannya. Nah, setelah itu kita cari dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya kita menggunakan kombinasi karena di sini dikatakan pengambilan 3 telur sekaligus dari 10 telur. Berarti ruang sampelnya banyak anggota titik sampelnya atau NX-nya kombinasi 3 dari jumlah telur semua 10. Berarti tentu kalian sebelumnya sudah belajar kombinasi ya. 10 faktorial per 3 faktorial, 10 kurang 3 itu 7 faktorial. Sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 kali 7. Saya berhenti di 7 karena saya mau mencoret dengan 7 di bawah. Oke, 3-nya saya uraikan saja, 3 kali 2 kali 1. Saya bisa coret. Nah, 8-nya bisa saya coret, ini jadi 4 di atas. 9 saya bisa coret menjadi ini 3 di atas. Berarti 10 kali 3 kali 4 itu 2. 3 kali 4 itu 12. Ya, berarti 120. Oke. Ya. Kita cek dulu ya. 10 9 8 7 ini 8 dicoret dengan 2 dapat 4, 9 dicoret dengan 3 dapat 3 ya. 10 kali 3 kali 4 itu sama dengan 120. Itulah NS-nya. Nah, sekarang kita cari kemungkinan nilai X-nya, kan X menyatakan banyak telur yang busuk ya. Kemungkinan nilai X-nya kan itu 0, 1, 2 atau 3. 0 busuk, 1 busuk, 2 busuk atau 3 busuk. Nah, kita mulai dari PX sama dengan 0 busuk. Perhatikan. Kalau PX sama dengan 0 busuk ya, PX sama dengan 0, berarti kita menggunakan 0 busuk 3 baik. Berarti sama dengan kombinasi 0 busuk ya, 0 busuk dikali kombinasi 3 baik. Ini 0 busuk dari berapa busuk?
Ya, yang busuk itu ada 4, berarti kombinasi 0 busuk dari 4 yang busuk dikali kombinasi 3 baik dari 6 yang baik per kombinasi 3 dari 10. Nah, ini sebelumnya saya perlu sampaikan, ini adalah NA-nya ya, maaf. Anggaplah ini adalah kejadian NA1 ya. Per NS. NA1 lah ya di sini ya. Ya kan rumus peluang NA per NS ya. Berarti kombinasi ini per ruang sampel. Ruang sampelnya tadi kan sudah ada 120. Berarti yang bagian atasnya saja yang dicari. Kombinasi 04 berarti 4 faktorial dikali 0 faktorial dikali 4 faktorial dikali 6 faktorial 3 faktorial dikali 3 faktorial per tadi berapa? 120. Hasilnya adalah ini kan 1 ya, 1 6 5 4 3 dicoret ya dengan 3 juga di bawah. Ini 3 2 1 ini habis ya, karena 6 bagi 6 habis, berarti ini hasilnya sama dengan 20 per 120 ya. Sekarang PX sama dengan 1 atau NA2 saja ya, saya kasih simbol. Ini berarti satu busuk. Kombinasi 1 busuk dari 4 baik dikali kombinasi 2 baik. Ini ya 1 busuk 2 baik ya, berarti 1 busuk 2 baik. Ya, ini saya pakai cara cepat ya. Perhatikan cara cepat untuk kombinasi. Kalau kombinasi 0N itu pasti hasilnya 1 ya. Ini cara cepat. Ya, begitu juga kalau kombinasi N1 itu hasilnya sama dengan nilai N sendiri. Iya, itu ya. Berarti tadi itu kombinasi 04, tadi kombinasi 0 dari 4 itu sebenarnya bisa langsung diganti 1 saja cara cepatnya ya. Ini kombinasi 14 itu sama dengan 4 ya. Kalau tidak percaya bisa dicek. Kombinasi 14 itu kan kombinasi 4 faktorial per 1 faktorial, 4 kurang 1 3 faktorial, berarti 4 kali 3 per 3 itu sama dengan 4 ya. Ini hasilnya 6 faktorial, 2 faktorial, 4 faktorial. 6 kurang 2 4 per 120. Hasilnya 4 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. 2 kali 1 kali 4 faktorial. Ini habis. Hasilnya ini sama dengan 6 kali 5 30 6 kali 5 30 bagi 2 15 kali 4 60 ya. Sekali lagi ini 6 kali 5 30 dibagi 2 15 kali 4 60 per 120. Oke, sekarang PX sama dengan 2. Oh ya, tadi ada kesalahan ya. Di sini seharusnya 2 busuk. Ya, jadi kemungkinannya 0 busuk 3 baik, 1 busuk 2 baik. Ini ada tadi kesalahan 2 busuk, harusnya di sini 1 baik. Kan jumlahnya harus 3 ya, 3 busuk 0 baik. Oke, lanjut. Jadi PX sama dengan 2 lagi ya. Untuk kalau 2 busuk berarti kombinasi 2 busuk 1 baik. 2 busuk dari 4 busuk dikali kombinasi 1 baik dari 6 baik. Nah,
Itu kita uraikan dengan menggunakan rumus kombinasi ya. Ya, diuraikan. Ini kombinasi 1 dari 6 kita pakai cara cepat ya. Kalau di 1 di bawahnya berarti sama dengan nilai di atasnya, itu sama dengan 6. Hasilnya setelah diproses hasilnya 36/120. Kemudian 3 busuk. Berarti kalau 3 busuk 0 baik. 3 busuk 0 baik. Berkombinasi 3 dari 10. NS-nya 3 dari 10. Ya, ini berarti kan ini kombinasi 3 dari 4 cuma selisih 1 ya. Jadi cara cepatnya kalau cuma selisih 1 antara yang di atas dengan di bawah ya, di atas dengan di bawah itu sama dengan nilai di atasnya, sama dengan 4 ya. Kemudian kalau 0 di bawah sama dengan kalau 0 di bawah sama dengan 1. Jadi kombinasi 0 dari 10 juga 1, kombinasi 0 dari 100 juga itu 1. Ya, jadi kalau 0 di bawahnya ini, nilai di bawahnya itu sama dengan 1. Begitu ya sifatnya kombinasi. Nah, kita pakai cara cepat. Ini selisih 1 dapat 4, ini 0 di bawah berarti dapat 1. Berarti 4 kali 1 4/120. Nah, selanjutnya kita bisa buat tabel distribusi peluang variabel acak X ya. Kita bisa buat maka diperolehlah tabel distribusi peluang variabel acak X seperti ini ya. Ini tadi nilainya kita bisa pindahkan. Kalau ada yang mau mengecilkan ini menjadi 1/6 juga bisa. Ini juga bisa dikecilkan menjadi 1/2. Ini juga bisa dikecilkan menjadi masing-masing dibagi 12. Berarti 3/10. Ya, 36 dibagi 12 itu 3, 120 dibagi 12 itu sama dengan 10 ya, 3/10. Berarti ini juga bisa dikecilkan menjadi 1/30 ya, terserah. Kalau saya tidak saya kecilkan, itu terserah kalian mau dikecilkan atau tidak. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagian B pertanyaannya. Tentukanlah peluang terambilnya paling banyak 2 telur busuk. Oke, paling banyak 2 telur busuk. Nah, saya bisa tulis di sini. Oke, bagian D ditanyakan peluang terambilnya paling banyak 2 telur busuk. Paling banyak 2 telur busuk maksudnya adalah bisa 2 tapi tidak bisa lebih dari 2 ya. Paling banyak 2 bisa kurang tapi tidak boleh lebih. Itu kata paling banyak ya. Paling banyak 2. Berarti kalau dia ambil 3 salah ya. Kalau dia ambil 1 benar. Begitu. Jadi paling banyak 2 bisa 2 atau kurang dari 2 tetapi tidak bisa lebih. Berarti yang dimaksud adalah X bisa kurang dari 2 atau sama dengan 2 tapi tidak boleh lebih. Nah, ini kan adalah peluang kumulatif ya. Peluang kumulatif X kecil sama dengan 2 berarti F0 tambah F1 tambah F2. Nah, tadi F0 nya 20/120, F1 nya 60/120, F2 nya 36/120. Kita jumlah saja, hasilnya adalah 116/120. Kalau ada yang mau mengecilkan silahkan, ayo silahkan dikecilkan sendiri. Ayo berapa ini? Oke, silahkan dikecilkan sendiri ya. Oke, saya kira itu penjelasan dari saya hari ini. Memang agak panjang karena materinya ini agak padat. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.